siswa sekalian. Izin saya selaku pembawa acara untuk memandu acara pada siang hari ini. Baik, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pada siang hari yang cerah ini, semoga Bapak Ibu dosen, peserta pelatihan, dan rekan mahasiswa sekalian selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan kegiatan aktivitas pada hari ini. Sebelumnya berjumpa lagi dengan kami pada sesi pelatihan yang insya Allah kami berharap rekan mahasiswa, dosen, mendapat pemahaman tentang analisis tematik pada siang hari ini. Mari kita dengar sambutan yang akan disampaikan langsung oleh Bu Dwi Esti Andriani EDB. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang semuanya, salam sejahtera untuk kita semua yang sangat saya hormati. Ini teman saya, bestie saya, ini teman sejak awal masuk UNY sampai sekarang. Matur nuwun rawuhipun sekarang WD di FEB, WD RKSIU. Di tengah kesibukan beliau berkenan sangat bermanfaat untuk kita semua yang hadir di sini. Kemudian yang sangat saya hormati Ketua Departemen Bapak Dr. Slamet Lestari, Sekretaris Departemen Bapak Suharya. Ini kolega saya dosen MP Ibu Endang Sri Budi Herawati, dokter yang nanti akan bertindak sebagai moderator Bu, dan tentu yang sangat-sangat saya banggakan semua mahasiswa S3 dan alhamdulillah yang punya motivasi hari ini adalah keterampilannya dengan teknik tematik ya, analisis tematik. Alhamdulillah. Dan kan ini saya menyampaikan terkait program ini ya, mengapa diakan, mungkin di pelatihan kemarin sudah saya sampaikan. Jadi prioritas tahun ini kami menghadapi Recording in progress. S2, S1 kalian istimewa. Jadi kami prioritaskan program penguatan publikasi dan riset. Harapannya apa? Harapannya kualitas riset mahasiswa dan publikasi meningkat, dan ini akan berdampak pada penyelesaian studi yang lebih cepat. Harapannya itu. Nah, untuk itu tadi sudah disampaikan oleh MC akan ada beberapa program pelatihan, insya Allah minggu Jumat depan kami akan adakan pelatihan Mendeley, ya, pelatihan menggunakan aplikasi Mendeley. Harapannya Bapak Ibu semua peserta di sini khususnya mahasiswa MPS 3 bisa bergabung, karena ketika mengikuti pelatihan Mendeley nanti akan bermanfaat jika Bapak Ibu membutuhkan atau tertarik untuk ikut pelatihan di minggu berikutnya, yaitu kami akan adakan pelatihan analisis bibliometrik. Ya, bibliometrik analisis. Kenapa ini kami adakan? Karena keterampilan melakukan teknik bibliometrik analisis akan membantu Bapak Ibu yang ingin publikasi segera, ya, tanpa harus riset lapangan. Jadi basis publikasinya adalah literatur.
Nanti setelah pelatihan tentang bibliometric analysis, kami juga akan adakan pelatihan systematic literature review. Nah, ini juga ketika Bapak Ibu menguasai teknik ini, nanti bisa memanfaatkannya untuk menguatkan kualitas disertasi khususnya pada bagian bab 2 kajian teori yang akan berdampak pada pembahasan dan tentunya kualitas disertasi secara keseluruhan, dan juga sekaligus memanfaatkannya untuk aplikasi tanpa riset lapangan. Ya, nah ini kemudian ke depan juga akan ada banyak lagi pelatihan yang sekali lagi kami arahkan untuk penguatan kemampuan riset dan publikasi. Segera pelatihan R&D, ya, pelatihan metode riset R&D nanti kami hadirkan juga kolega kami yang berpengalaman. Semua yang hadir di sini yang narasumber insya Allah yang berpengalaman dan memang memakai, dan alhamdulillah sudah menghasilkan produk dari apa yang disampaikan. Seperti itu, nggih. Jadi kepada semuanya besar harapan kami ini fasilitas yang diberikan oleh Prodi MP3 dan MPS2 S1 bagi berminat dan membutuhkan, silahkan dimanfaatkan. Nah, program ini tentu tidak bisa lepas dari support yang besar dari Ketua Departemen dan semua pengurus ya di Departemen Administrasi Pendidikan, Fakultas dan Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, dimanfaatkan ya, itu saja. Nah, besar harapan kami semuanya nanti bisa mengikuti dengan baik dan kegiatan ini berjalan lancar dari awal hingga akhir. Selamat belajar, demikian dari saya. Waktu sepenuhnya saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutan yang luar biasa di Ibu Korprodi kita. Menuju acara yang telah kita nantikan, yaitu pelatihan analisis data kualitatif sistematik dengan narasumber Ibu Ani Widayati EDD yang akan dipandu langsung oleh moderator kita, Ibu Dr. Endang Sri Budihati SEMPD. Acara inti sepenuhnya saya berikan kepada moderator. Silahkan Ibu. Baik, terima kasih Mbak Zilan. Suara saya terdengar dengan jelas ya Bapak Ibu? Jelas, Endang. Baik. Terdengar. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kadep dan Bapak Sekdep yang saya hormati, Bapak Ibu Koordinator Prodi S2 dan S3 MP, serta narasumber yang juga sangat saya hormati, Bapak Ibu dosen, kemudian rekan-rekan mahasiswa peserta pelatihan yang berbahagia, luar biasa sekali. Terobosan-terobosan yang dilakukan oleh departemen yang diinisiasi oleh Prodi S3 MP, gitu ya, sehingga volumenya kurang besar katanya. Oke, ya. Semoga sekarang sudah terdengar ya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih. Luar biasa sekali. Saya mendengarnya sangat tersanjung ya, Ibu Korprodi memanjakan kita gitu. Ya, memanjakan mahasiswa S2 luar biasa. Rekan-rekan yang berbahagia, sebelumnya mari kita sampaikan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat iman Islam, nikmat keluasan waktu yang utama. Sehingga kita bisa dikumpulkan dalam sedang belajar gitu ya. Mudah-mudahan ini tercatat sebagai amal kebaikan ya. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua yang ada di ruangan ini
termasuk dalam kelompoknya yang akan mendapatkan syafaat yaumil akhir nanti. Segala sesuatunya kita awali dengan berdoa, membaca doa terlebih dahulu. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu peserta pelatihan yang berbahagia, topik kita pada hari ini adalah teknik analisis data kualitatif menggunakan teknik analisis tematik. Wah, luar biasa tadi. Saya sudah sempat membaca CV dari narasumber kita yang luar biasa hari ini, gitu ya, Bapak Ibu. Biasanya kan ketika kita melakukan penelitian dengan pendekatan kualitatif, mungkin kita akan banyak bersentuhan dengan data-data hasil deep interview gitu ya, pencermatan dokumen, observasi, ini datanya diapain sih gitu ya, bingung gitu. Sehingga kita nggak ngerti ini mau diapakan supaya data-data tersebut bunyi gitu kan ya. Nah hari ini, siang ini kita akan kupas tuntas gitu ya, berikan memberikan Ibu Ani nanti akan bersama dengan kita. Saya akan sampaikan terlebih dahulu supaya kita kenal dengan siapa beliau. Ini adalah profil Ibu Ani. Tadi disampaikan, sekarang beliau selain sebagai dosen adalah wakil dekan RKSIU di FEB ya, Ibu ya. Ibu Ani menyelesaikan studi S1 dan S2-nya di UNY ya, Bu ya. Di UNY, kemudian kalau dulu namanya Jakarta University, baik dengan pendanaan internal maupun hibah-hibah eksternal luar biasa, dan sudah didiseminasikan baik dalam seminar konferensi internasional maupun nasional, dan berbagai artikel-artikel ilmiah yang bisa kita tracing nanti. Bagaimana kita akan belajar berbagai artikel yang beliau publikasikan, sudah diseminasikan lewat mungkin mesin pencari Google Scholar dan ID Scopus beliau. Baik, tidak perlu panjang kata. Siapkan alat tulisnya, simak baik-baik 30 menit ke depan. Kita akan mendengarkan paparan dari Ibu Ani, dan Bapak Ibu silahkan disiapkan penanya. Simpan dulu pertanyaan-pertanyaannya karena akan ada sesi tanya jawab. Kepada Ibu Ani, silakan. Silakan Ibu Ani. Terima kasih Ibu Endang Sri Budi Herawati. Apakah suara saya bisa diakses dengan jelas? Sangat jelas Ibu. Oke, baik, terima kasih. Bisa, Bu. Terima kasih. Apresiasi yang sangat luar biasa. Ini untuk saya sebenarnya ini sih beyond expectation ini ya. Bapak Ibu, saya tidak seperti yang tadi sudah dilisankan oleh Ibu Endang dan juga oleh ini teman saya, saudara saya ini Jeng Esti. Jauh dari itu sebenarnya saya juga masih belajar ya. Saya juga masih mencari tahu bagaimana penelitian kualitatif itu semestinya. Nah, kenapa saya lebih suka untuk berbicara terkait dengan tematik analisis karena itu yang paling mudah. Nah, kalau yang paling mudah itu ya sudah ya sudah nggak ada lagi yang lebih mudah. Nah, jadi sebenarnya saya nggak seperti tadi diomongkan oleh ibu-ibu ini yang lebih dari saya ini ya. Tapi saya di sini niatnya adalah diskusi ya, Bapak Ibu ya. Lihat di sini tidak hanya sekedar 1-2 pesertanya, tetapi ternyata ada 100 lebih ya. Ini betul Bu Endang, saya sepakat. Ini luar biasa ini memang ya. Ini saudara saya itu memang luar biasa. Gimana caranya pokoknya supaya bisa lebih baik. I really appreciate her and anything about her. Ya. Profesi ya. Oke. Baik,
Kenapa sih tematik analisis, Bapak Ibu? Sebenarnya berangkat dari saya memang lebih menyukai penelitian yang sifatnya kualitatif instead of kuantitatif. Kenapa? Bukan berarti kemudian saya benci atau saya nggak suka sama sekali, itu enggak. Saya juga melakukan dua-duanya gitu ya, bahwa ketika satu permasalahan memang harus diselesaikan dengan cara kuantitatif karena saya memang ingin menguji, saya ingin mengembangkan, saya ingin melihat hubungan, saya ingin melihat tren, saya ingin melihat ke depan itu seperti apa. Nah, itu memang saya kemudian akan menggunakan kuantitatif, ya, riset kuantitatif. Namun ketika saya ingin melihat bagaimana, kemudian apa makna di balik itu, sejauh mana, apa sih yang orang katakan, dan lebih kepada makna, lebih kepada fenomena yang terjadi, makna dari fenomena yang terjadi, maka saya kemudian memilih untuk menggunakan pendekatan kualitatif. Nah, jadi sebenarnya kapan kita mau kualitatif dan kapan menggunakan kuantitatif itu bukan suka dan tidak suka, begitu ya Bapak Ibu, Mbak Mas semuanya, tapi lebih kepada apa permasalahan yang muncul dan hendak kita carikan solusinya. Nah, namun dari semua yang permasalahan yang muncul dan berada di sekitar saya, itu saya banyak mendekati memang dengan kualitatif karena saya senang berinteraksi dengan orang. Dalam artian saya suka gitu kalau punya banyak teman gitu ya. Saya suka ngobrol gitu Bapak Ibu, intinya begitu. Saya suka ngobrol dengan orang. Kalau kuantitatif apalagi menggunakan data sekunder, ya sudah, apa data yang ada di web, apa data yang ada di situ kita tinggal olah gitu ya. Kemudian kalau misalnya kita pakai data primer, kita bisa menggunakan angket, ya kita pun cukup sebar pakai misalnya Google Form, kita tidak harus ketemu dengan mereka begitu ya. Tapi saya lebih menikmati ketika saya bertandang, ketika saya menikmati proses Bapak Ibu, proses bagaimana saya mengenalkan diri saya, bahwa saya kemudian memiliki intensi bahwa akan ada riset seperti ini dan saya membutuhkan bantuan Bapak Ibu sebagai responden, itu cukup menyenangkan gitu ya bagi saya. Kemudian bagaimana saya kemudian membuat jadwal kapan saya bisa ketemu ke sana, instead of kuliner di sepanjang jalan menuju ke sana, itu saya suka melihat hal-hal yang itu di luar kampus, dalam artian setiap hari yang saya lihat adalah warna krem, warna coklat, saya bisa melihat nuansa yang lain, vibes yang berbeda, dan kemudian saya bisa ngobrol dengan Bapak Ibu, bahkan kalau sudah agak-agak kenal, itu saya bisa, maaf kalau perempuan pun saya bisa hugging, saya bisa ngobrol, bisa cipika-cipiki gitu ya. Nah, kemudian juga saling bertukar kabar. Nah, sebelum memulai pembicaraan, itu hal yang sangat menyenangkan bagi saya. Nah, untuk itulah kemudian kenapa saya lebih cenderung kalau ini bisa dilihat lebih jauh lagi, so what gitu loh, maka saya akan dekati itu dengan kualitatif. Jadi kalau kuantitatif itu benar nggak ya? Oh iya benar, gitu kan? Kita melihat benar nggak ya? Oh iya benar. Tapi kalau kualitatif itu lebih kepada so what gitu loh. Nah gitu ya. Apa sih yang sebenarnya ada apa gitu ya? Mengapa bisa begini? Terus kalau sudah seperti ini itu terus kenapa gitu ya? Nah sementara kalau kita berkutat dengan kuantitatif yang isinya adalah angka dengan hasil dari analisis statistik yang demikian, interpretasinya begini, ada hubungan, oh ini yang paling bagus, pengaruhnya bagaimana, kemudian model ini yang paling fit dan seterusnya. Terus kenapa gitu kan? Dengan itu kalau sudah ada itu kenapa? Apa yang kemudian bisa kita ambil? Nah, itulah kemudian yang menggelitik saya, apakah sudah implementasi kurikulum merdeka? Sudah misalnya. Oke, misalnya kalau sudah itu boleh ceritakan kronologinya dari awal dulu, bagaimana setelah ada sosialisasi dari pemerintah.
Akhirnya sebenarnya Bapak Ibu, hal-hal seperti itu ya, apa yang kita temukan dari hasil ngobrol-ngobrol itu akan menjadi ide penelitian selanjutnya. Nah, itu banyak sekali yang bisa kita lihat bahwa dalam kualitatif senyum itu adalah data. Dalam kualitatif anggukan itu adalah mengangguk gini ya, itu data. Bahkan ini juga data Bapak Ibu ya. Ada apa ini? Kenapa Bu Ani ketika ditanya kok dimulai dari itu? Ada apa ini? Nah, itu harus bisa dikorek ini Pak Ibu ya. Nah, tapi tentu kita sebagai seorang pewawancara yang baik itu ya harus mengalir kalau mau wawancara ya, tidak bisa seperti judging gitu ya, tidak bisa seperti kita menginvestigasi, nanti takut, dan nanti kalau sudah takut itu akan mencoba untuk tidak menjawab atau hanya akan memberikan jawaban yang memuaskan kita. Nah, itu yang perlu kita hindari, dan itu yang banyak terjadi ya. Kita lupa bahwa kita tidak boleh tidak boleh memosisikan diri sebagai orang yang mungkin akan memberikan judgement kepada beliau. Misal ketika kita adalah asesor ya, asesor guru misalnya gitu ya. Kemudian kita kok menanyakan kepada guru terkait dengan apa yang dikerjakan atau kinerjanya. Nah, itu kan satu hal yang mungkin, waduh kalau saya jawabnya yang sejujurnya nanti kinerja saya dinilai jelek. Nah, hal-hal seperti itu yang harus dihindari ya, bahwa kita tidak boleh bertindak sebagai seorang dalam hal ini bertindak sebagai polisi ya, yang ngejudge mereka. Nah, itu yang kita hindarkan, dan itu yang sering kita lupa gitu ya. Nah, hal-hal yang akan menyebabkan mereka akan memberikan jawaban yang memuaskan kita, itu yang sebenarnya perlu kita hindari, karena kita tidak akan memperoleh data yang sebenarnya, yang real ya. Nah, apalagi ketika misalnya orang itu takut gitu ya, sudah takut duluan. Sering ya misalnya kita itu mau diwawancara sudah, aduh nanti ditanya apa ya, jangan-jangan saya nggak bisa ya. Nah, jangan-jangan saya ditanya kayak dites gitu loh. Misalnya, menurut Ibu apa yang dimaksud dengan pengembangan profesi? Gubrak, nanti kan ditanya, aduh apa ya pengembangan ke profesi itu? Saya tahunya saya harus ngajar, saya harus mengikuti pelatihan, saya harus, nah bisa jadi begitu kan. Nah, sehingga bagaimana caranya supaya tidak pertanyaan itu tidak sifatnya seperti memberikan tes gitu ya, memberikan pertanyaan yang jawabannya itu benar dan salah. Nah, itu juga satu hal yang sebenarnya perlu banyak latihan ya. Dan wawancara itu juga kalau bisa juga nggak lama-lama. Nah, itu kalau misalnya kita mau qualitative research ya. Nah ini dengan saya ini akan berdiskusi ya terkait dengan sistematik dalam kualitatif research. Nuwun sewu lho Bapak Ibu senior, ini bukan berarti kemudian saya lebih paham atau lebih tahu nggih. Saya lihat di sini ada Bapak Ibu senior ini ya. Nuwun sewu, saya sifatnya adalah diskusi nggih. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu senior jauh lebih paham dan mungkin lebih banyak pengalamannya dibandingkan dengan saya. Bu Endang, boleh saya share screen? Ya, silakan Ibu. Ya, terima kasih. It's di mana ya screen saya? Oh, ini. Ya. Ini saya mau slideshow Pak Angel. Ya, oke. Analisis sistematik nggih dalam riset kualitatif. Saya itu kalau sama Jeng Esti suka bingung loh, Bu Endang. Iki aku gawean opo meneh? Gawean sing ngendi gitu ya, kadang-kadang karena tumpang tindih gitu. Saya iyain ternyata beda, gubrak di hari H baru nyadar. Nah, kadang gitu. Ya maaf kalau ini juga satu hal yang mungkin tidak seperti yang diharapkan. Oke, terkait dengan kenapa kita menggunakan analisis tematik seperti yang sudah di share melalui
apa namanya ya, pamflet itu apa namanya Bu ya, yang sudah beredar ya, yang sudah di-share oleh tim. Nah, kenapa kok saya kemudian bilang saja bahwa analisis sistematik itu cocok bagi pemula? Ya memang karena itu Bapak Ibu. Saya berasumsi bahwa kita semua termasuk saya pun adalah peneliti pemula ya dalam qualitative research. Saya belum sampai yang sudah ke grounded theory, belum yang sampai ke sana untuk belum menciptakan sampai ke sana, masih berkutat di sini karena saya lebih suka untuk melihat di bawah ya, permasalahan apa yang bisa diurai gitu kan, sehingga nanti bisa dilihat solusi apa, atau sebenarnya harapan oleh mereka, harapan dari partisipan itu apa. Nah, sebenarnya itu yang yang ingin banyak saya gali. Karena saya memang berkecimpungnya di dunia pendidikan, ya seringnya memang responden saya itu ya guru, ya sekolah, ya kemudian pihak-pihak Dudi yang bekerja sama atau memiliki hubungan dengan sekolah. Iya. Nah, kenapa kita kemudian memilih analisis tematik? Karena itu merupakan dasar ya dari riset kualitatif. Ini juga sangat fleksibel ya. Tematik itu mudah Bapak Ibu ya, sangat mudah dilakukan ya, dan itu nanti akan dapat menghasilkan data yang kaya. Kaya itu maksudnya ya memang ya banyak nanti yang akan dihasilkan, pattern atau pola yang dihasilkan dari data. Mungkin dalam satu kalimat itu bisa ada beberapa yang kita bisa tarik menjadi satu tema atau satu pattern ya, dari satu satu statement, tapi dari beberapa responden gitu maksud saya. Oke. Dan kenapa nggak mau? Ya, oke. Iya. Apa sih itu kemudian ya analisis tema? Ya tema ya Bapak Ibu, tema sama sih seperti kita bilang dalam bahasa Indonesia ya, ya theme, ya pattern, ya pola gitu ya. Analisis tematik itu menurut Brown and Clark itu merupakan satu metode untuk mengidentifikasi, menganalisis dan melaporkan pola atau tema dalam data. Data seperti tadi Bu Endang sudah infokan, data yang banyak sekali ini mau diapakan? Nun sewu Bu Endang dan juga Bapak Ibu yang lainnya. Kalau kita mewawancara misalnya ada 10 orang atau 12 orang, 15 orang, ya itu nanti mungkin ya dalam waktu wawancara kita itu hanya setengah jam ya, mungkin transkripnya itu bisa 10 kali 10 bisa 100 lembar ya, bisa jadi 100 lembar. Nah 100 lembar itu terus kayak harap dikapak, terus gimana cara melaporkan, kan begitu, nggak mungkin kita akan melaporkan 100 lembar itu dalam bentuk oproan tanya jawab kemudian kita laporkan, begitu kan nggak mungkin. Tapi dari banyaknya data yang muncul, seperti tidak hanya yang berupa kata tetapi juga berupa ekspresi dan juga berupa bahasa tubuh ya. Nah itu juga bisa kita gunakan sebagai data. Nah, data ini kita melaporkannya tentu dalam bentuk yang sudah bagus. Tidak seperti tadi yang mungkin 100 lembar kemudian kita jilid kemudian kita laporkan, kan tidak begitu. Tetapi bagaimana kita mengemas data itu supaya bisa terbaca dengan baik dan bisa memberikan pengertian, pemahaman kepada pembaca apa yang dimaksudkan oleh peneliti. Jadi kita maunya ngapain itu tersampaikan gitu ya. Ngomong apa, kita mau menjelaskan apa itu tersampaikan. Message delivered, not sent ya. Nah, yang berikutnya adalah mengorganisasi dan menggambarkan data secara rinci dan lebih kaya. Ya, mengorganisasi artinya memang ya data itu kita kita kotak-kotak ya, kita pilah-pilah, kemudian kita letakkan yang satu nafas, yang satu warna, yang satu makna itu dalam satu wadah, sehingga nanti akan hanya menjadi
beberapa wadah ya, beberapa wadah yang itu akan kita laporkan, tidak menjadi 100 halaman itu tadi ya. Nah, bisa jadi mungkin sekitar berberapanya ya. Kemudian juga tentu biasanya akan lebih jauh menafsirkan berbagai aspek dari topik penelitian. Bapak Ibu, kalau dalam penelitian kualitatif itu kita tidak berhenti ya. Kita tidak berhenti kepada apa yang menjadi tujuan semula. Kemudian kita sudah pasang kacamata kuda tidak akan kemana-mana. Kita kan tidak begitu ya. Karena dalam penelitian kualitatif itu kita berkembang ya di lapangan apa yang terjadi. Apa yang diberikan oleh responden itu bisa jadi berkembang dan kemudian kita bisa menggali lebih banyak atau agak meluas dari apa yang kita rencanakan di awal, dan itu wajar ya. Namun demikian kita di awal sudah harus punya sudah harus punya pijakan. Kita tuh mau ngomongin tentang apa begitu ya. Kalau mau ngomongin tentang dapur, kita jangan melebar ke ruang tamu. Nah, misalnya begitu ya. Nah, artinya ya apa yang ada di dapur kalau kita batasi hanya pada misalnya makanan pokok, tapi kemudian ada yang ngomongin makanan tambahan, bisa jadi makanan yang kita katakan tambahan itu menjadi makanan pokok bagi mereka dan seterusnya ya. Kita tidak bisa judging bahwa apa yang di awal itu kita tentukan, kita patok sebagai satu A misalnya, bisa jadi di lapangan itu akan berkembang tidak hanya menjadi A saja tapi bisa melebar. Karena apa? Karena balik lagi sekali lagi bahwa pemahaman menurut kita belum tentu itu sama dengan menurut versi lain. Nah, kita itu kan tidak sedang dalam rangka untuk mengungkapkan apa yang kita pahami, tetapi kita sedang mencari tahu, kita mencari makna, mencari apa yang dipahami oleh orang terkait dengan satu pokok permasalahan yang itu yang akan kita laporkan. Yang itu yang akan kita ungkapkan gitu ya. Nah, kita tidak membatasi pada apa yang kita pahami atau kita ketahui. Bisa jadi apa yang kita pahami pun tidak sama dengan mereka, dan itu wajar. Apalagi itu mungkin ya pemahaman dalam artian ini yang saya pahami misalnya terkait dengan terkait dengan ini aja terkait dengan MBKM misalnya ya. Bagi saya, nah mungkin berbeda dengan orang lain. Versi ya harus begini misalnya loh ya. Konversinya harus begini. Mungkin bagi orang lain tidak bisa. Maaf ya. Bagi orang lain akan berbeda. Bagi guru-guru misalnya, bagi guru-guru yang namanya ketuntasan belajar itu bisa jadi kalau saya yang namanya ketuntasan belajar itu ya kalau sudah memenuhi KKM atau KBM ya ketuntasan belajar minimal sudah selesai. Kalau saya ya enggak, kalau saya ya harus 100%, namanya tuntas kok cuma 80%. Bisa jadi begitu ya Bapak Ibu, meskipun ada bottom line, meskipun kemudian ada bahwa ketuntasan minimal itu misalnya loh ya 80% misalnya. Kalau kurang dari itu berarti belum tuntas, harus ada tindakan. Setelah itu apa yang harus kita lakukan. Tapi yang namanya tuntas itu kan memang harus 100% Bu. Itu kan make sense juga ya Bapak Ibu ya. Nah, bisa jadi kita melaporkan atau kita menggambarkan apa yang disuarakan oleh mereka itu akan lebih menarik Bapak Ibu, karena bisa banyak view mereka atau voices atau pemahaman itu bisa beda-beda karena apa, sudut pandang yang berbeda. Dan itu kan menarik Bapak Ibu, karena ya itu tadi mungkin ya manusia beda-beda ya. Nah, beda kalau misalnya hanya mohon maaf ini sudahlah melihat bahwa teori ini sebenarnya bagaimana dan seterusnya ya. Nah, itu kalau kita baca saja ya, sebenarnya kan kita baca di
teori itu sudah menunjukkan begitu, kita uji, secara teori memang sudah teruji dengan baik, dengan bahwa memang benar seperti ini. Ya terus apain kalau sudah begitu, maka kemudian ini tindak lanjutnya. Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu. Nah, bagaimana kemudian kalau kita mau melakukan analisis tematik Bapak Ibu? Ya, untuk melakukan analisis tematik tentu tadi ya yang kita sudah harus memperoleh data dulu. Bapak Ibu, saya itu kemana-mana membawa recording ya. Itu bukan apa kalau musimnya penelitian maksud saya itu ya, recording selalu recorder ya, maaf, itu selalu saja karena suatu waktu misalnya saya bisa ini oke, begitu langsung kita eksekusi ya, dan semua data ada di sana dan disimpan di cloud. Kita harus memahami data ya Bapak Ibu ya, agar bisa menyatu dengan data. Nah, yang kedua adalah membuat coding ya, dan coding ulang. Kemudian kategorisasi, lalu tema. Caranya gimana? Nah, ini ada caranya Bapak Ibu ya. Ini adalah caranya. Bagaimana? Apa yang kita lakukan pada saat kita harus memahami data. Nah, ketika kita akan memahami data, kita harus biasakan diri kita. Ya, kita biasakan diri kita dengan membaca berulang-ulang, baca lagi. Kalau itu tulisan, kalau itu rekaman ya dengarkan lagi. Dia bilang apa ya? Kok dia ngomongnya begitu ya? Nah, dan seterusnya ya. Itu nanti akan kita akan menjadi terbiasa, menjadi familiar ya. Nah, kemudian kalau video ya harus tonton berulang-ulang. Nah, jangan lupa Bapak Ibu, ketika kita membaca berulang-ulang itu kan ada satu hal yang mungkin ada di benak, di pikiran kita ya, akan kita catat ya. Oh, ini maksudnya ngomongin tentang intens, jangan-jangan intensi atau maksud. Oh, ini kayaknya motivasi deh yang diomongkan. Nah, kita membuat catatan gitu ya, bahwa itu nanti akan menjadi ide ya untuk coding. Nah, namun itu tidak akan berhenti di situ. Oh, bukan kok, ternyata tidak hanya sekedar motivasi, tetapi kayaknya ini bukan motivasi, tetapi lebih ke misalnya ya memang dia bukan maksudnya motivasi, tapi dia memang diarahkan ke sana. Ternyata ternyata motivasinya adalah ekstrinsik, ternyata bukan intrinsik. Nah, dan seterusnya ya. Jadi bisa berubah-ubah sebenarnya ya. Nah, tentu catatan itu ya dalam bentuk kata-kata ya, verbatim, yang itu nanti akan membantu peneliti dalam memahami apa yang sudah menjadi data yang kita kumpulkan tadi. Nah, itu bagaimana kita memahami data. Kita berusaha untuk dekat, berusaha untuk memahami, berusaha untuk familiar gitu ya dengan data yang sudah kita kumpulkan, dan membuat kok jadi feedback? Membuat catatan ya, membuat ide-ide apa ya yang nanti harus saya munculkan ini untuk coding ya. Nah, ini akan menjadi kata apa? Nah, ini akan menjadi apa ini ya? Oke. Ya. Oh, ini contohnya ya Bapak Ibu ya. Nah, contoh transkrip ini ya. Bagaimana pendapat Anda tentang makna profesionalisme? Saya tidak menanyakan ya apa yang dimaksud dengan profesionalisme. Nah, gitu ya. Nah, profesional menurut saya itu pekerjaan, berarti dia harus punya landasan yang kuat, harus punya dasar ilmu. Kalau kita berarti belajar khususnya di perguruan tinggi kependidikan. Nah, ini contoh saja ya, contoh. Lalu bagaimana kemudian kita baca berulang-ulang ya, kemudian kita lihat ya, kemudian kita bisa highlight ya, apa yang menjadi keyword Bapak Ibu ya. Kira-kira apa sih yang menjadi jawaban dari pertanyaan tadi ya, mengenai profesionalisme itu, yang dari kalimat tadi itu yang mana gitu, kata apa?
Ya. Nah, maka kita yang kedua langkahnya adalah membuat coding. Membuat coding itu tidak hanya sekali selesai, tapi kemudian kita bisa lihat lagi, baca ulang, dengar ulang, kemudian lihat ulang. Oh, ternyata salah. Oh, ternyata enggak, masih kurang. Oh, ini enggak usah, enggak jadi. Nah, dan seterusnya itu ya. Jadi kita buat coding ulang. Sampai kapan Bapak Ibu? Sampai jenuh. Makanya kalau orang bilang bahwa kalau kita mau melakukan penelitian kualitatif itu takes longer gitu ya, butuh waktu yang lama, ya itu memang memang ada benarnya ya bahwa kita memang membutuhkan waktu yang relatif lebih lama karena kita tuh memahami data. Kecuali kalau kita memang hanya dapat data ini selesai, ya selesai. Kita lihat, oh dia ngomongnya tentang ini ya. Mungkin saja data itu juga akan bisa terlaporkan dengan baik. Nah, namun Bapak Ibu perlu dilihat, perlu perhatikan, jangan-jangan ada yang miss gitu ya, jangan-jangan ada yang hilang gitu kan, jangan-jangan ada pesan yang tidak tersampaikan. Nah, makanya kita perlu baca lagi, perlu lihat lagi, perlu dengarkan lagi ya. Sampai ada yang bilang bahwa kalau mau penelitian sebenarnya ya do qualitative research. Saya sih iya, tapi saya juga bacanya berulang, tapi tidak sampai yang berulang-ulang sampai lama begitu karena ada keterikatan ya kalau kita ya, terutama terikat kontrak ya kan ya Bapak Ibu ya. Kalau yang mahasiswa ya terikat ini dikejar-kejar lah harus lulus nah gitu ya. Sehingga ya bisa jadi, mohon maaf, bisa jadi saya pun juga demikian bahwa ketika saya sudah memandang bahwa ini sudah jenuh, sudah menjadi ya ada jenuh ya, itu mungkin saja itu sebenarnya belum jenuh, tapi saya yang sudah jenuh gitu ya, yang sudah merasa kayaknya sudah nggak ada lagi. Nah, akhirnya ya seperti itu yang kita gunakan. Ya, namun tidak at a glance ketika melihat kemudian kita laporkan begitu ya. Yeah. Nah, ini contoh yang tadi ya Bapak Ibu ya. Ya. Nah ini ketika tadi bertanya tentang pendapat tentang profesionalism itu yang kemudian di-highlight adalah landasan. Oh berarti ada landasan yang kuat, ada dasar ilmu dan ternyata di perguruan tinggi kependidikan. Nah dasar apa ini Bapak Ibu ya? Dasarnya apa? Kenapa yang saya highlight adalah yang ini? Ya ini yang merupakan keyword atau merupakan jawaban dari makna profesionalism. Ya. Nah, ini yang yang menjadi keywords-nya, yang menjadi kata kuncinya. Dasarnya apa lagi? Ya kita tentu memiliki teori ya di bab 2 ya terkait dengan teacher professionalism kan begitu ya. Sehingga memang untuk bisa profesional guru itu harus apa kan kita bisa memahami itu ya dari teori yang sudah disajikan di bab sebelumnya. Ya di bab 2 bahwa profesionalism itu tidak serta-merta diraih tetapi harus sekolah dulu. Kalau guru ya berarti harus sekolah dari lulusan LPK ya, mempunyai ijazah S1 dan juga akta, kalau dulu pakai akta mengajar ya, kalau sekarang sudah jadi satu ya sepertinya ya, ijazah dan akta mengajar ya. Tapi kemudian ada sertifikat kompetensi yang menunjukkan bahwa guru dikatakan sebagai guru profesional. Nah, lalu mungkin ya ada kaitannya gitu ya dengan kaidah-kaidah yang harus ditaati. Nah itu guru menjawab bahwa ada kode etik guru. Oh berarti ada hal lain selain ada landasan kuat, itu ada aturan ya yang harus ditaati ya. Nah yaitu ada kode etik guru. Nah nah, apa sih yang bisa kita lakukan ya saat kita sedang melaksanakan coding? Ya, buat sebanyak-banyaknya Bapak Ibu ya, buat sebanyak-banyaknya. Tentu kita harus lihat datanya tentang apa. Konteksnya kita ngomongin apa sih? Oh, mau ngomongin teacher professionalism. Kalau begitu ya semua terkait dengan itu, data yang kita highlight, yang words atau kata-kata yang kita highlight itu ya yang memiliki keterkaitan dengan
ini ya, dan setiap data ekstrak bisa diberikan. Jadi bisa jadi begitu Bapak Ibu. Di highlight itu apa namanya? Mungkin saya bisa sedikit contohkan ya Bapak Ibu ya, sebentar. Bisa kemana ya saya? Nah ini. Misalnya ini dulu yang pernah lakukan ya. Misalnya dia bilang I liked counting and I took social studies way back in senior high school and I automatically pursued accounting and finally I took teacher education in accounting since I intended to be an accounting teacher. Ini maksudnya apa? Ini sudah saya highlight yang bisa menjadi kemungkinan ini menjadi keywords-nya Bapak Ibu. Kemudian like accounting ini supaya lebih enak saya pindah. Oh ternyata itu adalah choices of study. Ya, choices of study itu apa sih? Nah kemudian kan akan berkembang begitu Bapak Ibu. Apa sih yang dimaksud dengan choices of studies itu? Oh kalau kita kaitkan dengan konteks ini adalah dari sisi kemampuan ya, kemauan diri sendiri, bukan bukan sistem di sekelilingnya yang support dia, tetapi individual dia yang mensupport. Ini adalah kemauan dia. Nah, ini sebenarnya dia berbicara tentang apa? Dari saat ini dan ada banyak yang lain Bapak Ibu, itu ternyata dia berbicara terkait dengan interest in becoming accounting teachers. Nah, ini ada banyak ke bawahnya ya Pak Ibu ya. Ada banyak hal yang nanti kemudian diekstrak lagi Bapak Ibu supaya apa yang dimaksudkan oleh beliau itu kita tidak laporkan seperti tadi saya bilang ya, banyak sekali tetapi tidak terlihat maknanya ini apa begitu ya. Nah, tidak terlihat jelas. Nah, memang harus beberapa kali melihat dan melihat lagi. Ini dia tuh ngomongin apa sih? Oke. Oh, maksudnya adalah ini. Kenapa kok sampai bilang maksudnya ini? Ya tadi balik lagi ke konteks, balik lagi terkait dengan teori yang kita sudah susun di bab 2 ya, di kajian teori. Nah, itu yang akan membantu kita untuk menciptakan atau mengkategorisasi ya data-data yang sudah muncul. Ya. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kita membuat tema? Tentu kita harus fokus pada tema yang lebih luas. Misalnya tadi ketika motivasi itu kan tidak hanya choices of study, tapi juga mungkin ada yang lainnya, misalnya motivasi untuk berkarir ya, ada di situ. Kemudian juga mungkin ada support dari orang tua ya, itu akan muncul di situ ya, bahwa karena mohon maaf nih, mungkin saja kita itu menjadi apa sekarang ini juga bukan karena keinginan diri sendiri, tetapi karena orang tua yang meminta. Bisa jadi begitu kan ya Bapak Ibu ya. Nah, kan bisa jadi bahwa motivasi menjadi dosen misalnya, motivasi menjadi guru misalnya, motivasi menjadi apa itu belum tentu karena diri sendiri, belum tentu karena ada individual support, tetapi ada family support, mungkin juga ada yang lain, bukan family tetapi teman ya, environment yang lain begitu ya. Bisa jadi karena pilihan yang ada, artinya bahwa ya saat saya sudah selesai, yang ada formasi di sekitar saya adalah guru, maka saya kemudian memilih untuk jadi guru. Bisa jadi begitu Bapak Ibu ya. Nah, kita fokus ke tema yang lebih luas, kemudian kita bagi ke dalam kelompok. Kita bisa gunakan tabel seperti saya lakukan, bisa menggunakan mind maps, bisa menggunakan kartu kode, atau kita bisa menggunakan alat analisis yang menggunakan software ya. Kita bisa gunakan NVivo, kita bisa gunakan Atlas TI ya Bapak Ibu ya. Nah.
Ya, Bapak Ibu jangan buang apapun ya. Karena scrap yang kita anggap scrap ya Bapak Ibu ya, sampah bisa jadi itu nanti akan menjadi data yang bermanfaat ya, memiliki makna. Jadi kalau misalnya nulis ya Bapak Ibu ya, saya juga tidak langsung delete begitu ya. Saya ya nulis aja, tapi kemudian kok enggak ya sudah. Yang saya rasa enggak itu biasanya memang saya cut tetapi saya paste di blank dokumen gitu kalau misalnya itu satu hal yang baru. Nah, saya punya folder yang namanya scrap itu nanti bisa bisa dipanggil sewaktu-waktu Bapak Ibu ya. Nah, tinjau ulang tema. Sudah benar belum? Memang kalau kualitatif itu kita harus nengok lagi. Ya, sudah belum ya? Sudah pas belum ya? Tentu pas dan belum itu kita lihat keterkaitannya dengan konteks sekali lagi ya Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat dengan apa yang sudah kita bangun ya, yang sudah kita susun. Ya. Oke. Nah, kalau sudah ya tentu kita harus review lagi, lihat lagi. Nah, review lagi, lihat lagi sampai kita bisa memperoleh satu map yang ya memuaskan, yang kita sudah merasa ya that's it, this is it, ini yang yang nampak lebih oke gitu ya, lebih bagus. Nah. Kemudian ya. Kalau sudah ya kita harus menamai ya Bapak Ibu ya, kita namai ya. Apa ya nama temanya ya? Nah, misalnya tadi ada nama tema itu motivasi dalam berkarir misalnya. Saya coba ya Bapak Ibu ya, saya carikan ya. Sebentar saya stop share, saya coba carikan contoh yang sudah jadi Bapak Ibu. Supaya ada gambaran yang lebih jelas. Saya tadi lupa untuk ini chapter 4 June. Ya. Oke. Ya, ini ada contoh. Saya menemukan sedikit contoh, Bapak Ibu. Saya coba share. Ini kok confirm your speaking language itu kenapa? Apa karena saya ngomongnya saya disuruh konfirmasi. Saya harus ngomong. Maaf ya Bapak Ibu ya. Karena nggak tahu saya kebiasaan. Nah, Bapak Ibu, ini ada sedikit contoh untuk misalnya ya yang saya yang ini factors related ya, sebentar. Kok beda? Ya ini, nah ini. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 ya Bapak Ibu ya. Ada 6 orang yang diwawancara, itu dia bilang bahwa apa sih yang dimaksud dengan profesionalisme tadi ya, makna dari profesionalisme itu apa? Itu ada guru yang menyebutkan bahwa di improving knowledge, update and keep up with the development. Ada yang bilang juga improving knowledge, general competence, lalu developing professionalism dan seterusnya. Nah, ini adalah sebenarnya keyword ya yang sudah dipadatkan lagi gitu ya, sudah dilihat ulang. Nah, kemudian ketika dia ngomongin tentang improving knowledge itu sebenarnya dia ngomongin apa toh? Oh, dia ngomongin kompetensi. Oh, ini tuh dia ngomongin responsibility. Oh, ternyata dia ketika ngomongin respect, attention, obedience, karena kan murid itu harus nurut gitu kan kepada gurunya. Oh, ternyata dia ngomong tentang air of authority atau wibawa ya, kewibawaan. Oh, dia ngomongin
tentang rules. Oh, berarti harus taat pada aturan, adhering to code of ethics ya, karena kita ada ethics ya sebagai guru. Nah, akhirnya yang muncul bahwa dari kata-kata ini Bapak Ibu, dari teacher A bilang apa, teacher B bilang apa, teacher C, D, dan bahkan sampai bilang apa, itu ternyata kemudian di ekstrak ya, temanya itu ini ngomongin apa, kemudian kita namakan sebagai oh ini kompetensi, oh ini responsibility, oh ini area of authority. Dari mana Bapak Ibu? Ya kita kan ada ya menurut undang-undang begitu ya, bahwa guru itu kan harus, maaf ya, guru itu harus mempunyai wibawa, kan begitu ya Bapak Ibu. Terusnya, oh guru menekankan bahwa guru yang profesional itu adalah guru yang memiliki wibawa. Oh guru ini menekankan bahwa ketika dia bilang profesionalisme, guru itu harus memiliki kompetensi yang bla bla. Nah seperti itu maksudnya ya Bapak Ibu. Jadi ini bukan judging bahwa apa yang dimaksud dengan profesionalisme lah. Kalau itu kemudian kan kita akan lihat di undang-undang Pak Ibu ya. Kita akan lihat di buku, kita lihat di teori apa itu profesionalisme. Ini adalah voices mereka. Ini adalah pemahaman mereka. Dari sini kemudian kita akan ambil pemahaman seberapa sebenarnya guru itu memahami apa yang dimaksudkan dengan profesionalisme, kan begitu ya. Ini menekankan pada apa, yang itu menekankan pada apa, dan seterusnya ya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi dari data kemudian kita code ya, kita highlight ya. Kita highlight apa yang menjadi keywords-nya. Kemudian ketika sudah itu kita coba lihat, oh ini terkategorisasi sebagai apa? Yang tadi itu mungkin individual factors, support, oh ini family support dan seterusnya. Kemudian kita lihat bahwa ini sebagai kompetensi dan seterusnya. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Tidak harus sejauh ini. Ya, apa yang saya gambarkan ini adalah ya kira-kira apa yang dilewati itu seperti itu. Dari data kita code, kemudian kita kategorisasi, lalu kita tentukan hanya seperti apa. Bapak Ibu, ini sudah selesai. Nah, maksud saya seperti itulah gambarannya ketika kita menggunakan analisis tematik dalam memaknai data-data yang kita peroleh. Selama ini mungkin saya masih ingat ada pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu di MP ya, Bu Dwi Esti ya. Selama ini kan pakainya adalah reduksi data. Kemudian dari data yang sudah direduksi kemudian itu saya malah lupa itu urutannya. Display data. Lalu interpretasi. Iya. Nah, bagian dari yang sekarang saya tanyakan, piye carane mereduksi? Nah, ini Bapak Ibu ya, dari data yang banyak itu kan tidak hanya ini dihilangkan, kan tidak waton gitu ya, tidak asal menghilangkan data gitu ya. Maaf bahasa saya itu campuran Jawa, Indonesia, Inggris. Meski demikian kok data ya dengan cara ini. Kita ambil temanya. Temanya diambil bagaimana? Seperti itu tadi. Dengan coding. Coding itu apa toh? Highlighting lah, sudahlah ya. Kita highlight yang mana yang menjadi keyword. Sudah ini loh yang jadi keyword. Ini tuh maksudnya apa ya? Kan hubungan gitu ya. Orang yang satu bilang apa, yang berikutnya bilang apa, yang ketiga bilang apa, kan begitu ya. Ini ngomongin apa sih? Nah, dari kategori 2-3 kategorisasi itu menjadi satu tema. Nah, for example like Bapak Ibu demikian. Monggo silahkan kalau memang akan ada yang didiskusikan, monggo Bu Endang. Ya, baik, terima kasih Bu Ani. Luar biasa. Daging semua loh teman-teman. Kalau tidak memanfaatkan ini rugi banget ya. Sudah disiapkan kan pertanyaannya? Ternyata jangan sampai nanti ketika kita menggunakan pendekatan kualitatif, kok kita terjebak ya Bu ya pada judgement tadi. Konsep teorinya udah masuk gitu. Jadi kayaknya
itu digiring gitu ya untuk membuat kayaknya kesimpulannya itu harus ke TV gitu loh. Padahal ternyata tidak seperti itu. Luar biasa sekali informasi yang sudah kita dapatkan kali ini. Yuk Bapak Ibu silahkan siapa yang mau mendiskusikan silahkan gunakan fitur raise hand, kemudian sampaikan namanya supaya kita kenal seperti itu. Yuk silakan Bapak Ibu. 3 dulu ya, nanti kita akan buka sesi berikutnya. Pasti banyak yang bertanya Ibu Ani ini. Bangga, silakan Bapak Ibu. Yuk silakan Bapak Ibu. Ini kesempatan luar biasa. Jarang-jarang kita kita dapat kesempatan. Oke Pak Vincentius Sumardi. Silakan Pak Vincentius. Terima kasih Ibu Endang, terima kasih Bu Moderator dan juga pemateri. Menarik apa yang tadi sudah diuraikan oleh pemateri Ibu Ani, dan ini sungguh pencerahan untuk kami. Yang saya mau tanyakan Bu Ani, ya, kadang yang menjadi kegalauan atau kegelisahan di dalam khususnya riset kualitatif, ya, orang meragukan objektivitasnya, ya, karena seperti yang ya dalam teorinya, ya, kalau penelitian kualitatif yang menjadi instrumen kunci adalah peneliti itu sendiri, ya. Nah, dalam kaitan dengan proses menganalisis data yang tadi Bu Ani sudah uraikan, ya, tahapan-tahapannya, yang saya mau ini bagaimana meyakinkan supaya bahwa memang teori yang dihasilkan, ya, berdasarkan tahapan-tahapan yang sudah dilakukan, bahwa diakui objektivitasnya. Artinya tidak diragukan bahwa itu lebih banyak itu subjektifnya. Terima kasih Bu Ani, saya kembali. Terima kasih Vincentius ini. Biasanya objektivitas ya, jangan-jangan itu kata saya, bukan kata teori gitu ya Bu Ani ya. Baik Bu Ani, kita simpan dulu Bu Ani ya, kita simpan dulu. Baik, berikutnya Pak Nudia Mastur. Silakan Pak Nudia Mastur. Baik, terima kasih pada Ibu Endang. Di sini saya dari mahasiswa S2, izin bertanya terkait dengan penelitian ini. Kebetulan saya sedang melakukan penelitian serupa. Di sini saya boleh tanya Bu terkait dengan software yang digunakan dalam analisis tersebut itu apa? Sebenarnya bukan in vivo Bu ya. Dan yang kedua itu, apabila penelitian evaluasi, apakah bisa menggunakan analisis yang seperti itu tadi? Misalkan evaluasi CIPP kan dibagi menjadi beberapa komponen seperti konteks, input, proses, dan produk seperti itu. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Pak Nudia Mastur. Pakai software apa nih Bu Ani? Boleh dibagi ya resepnya. Terus kalau pakai CIPP itu bisa atau tidak? Baik, terima kasih. Berikutnya satu penanya lagi Pak Jontas Gayu. Silakan Pak Jontas. Terima kasih. Mohon izin saya menanyakan mengenai kualitatif ini bagaimana bisa di level KKN I9. Itu aja sih. Bagaimana triknya, tipsnya, bagaimana itu tadi kualitatif menembus KKN I9. Thank you. Oke, terima kasih Pak Jontas. Bu Ani, silahkan KKN I9 nih, masuk nggak sih kalau penelitian kita menggunakan seperti ini yang kualitatif? Silakan Bu Ani. KKN I9 itu apa? Boleh dijelaskan? Bu Esti, mangga Bu Esti. Izin ya Bu Ani masuk. Bu Endang, KKNI 9 ini gini Bu Ani, kalau di kami nih mahasiswa MP ini selalu diingatkan oleh koordinator prodi sebelumnya ya, tapi Bu Esti mensupport lo ya, bahwa S3 itu KKNI-nya level 9, kalau S2 level 8, kalau S1 kan level 6 gitu. Nah intinya
Ini saya ya dapat warisan ya, saya lestarikan. Saya support ya dari senior-senior. Nah, tidak yang salah karena Indonesia ini kalau level doktor kompetensinya KKNI 9, dan ditangkapnya dimakna KKNI level 9 dimaknai sebagai menghasilkan, meng-create. Monggo, saya rasa sudah paham sampai titik ini ya Bu Ani ya. Meng-create, menghasilkan. Kalau level 8 mengembangkan. Kalau level 6 S1 mengaplikasikan teori, yang level 8 mengembangkan teori, yang level 9 meng-create atau menghasilkan teori dan syukur plus produk. Ya, gitu. Ya, itu ya, Bu. Bu Ani, jelas ya, Bu Ani? Terima kasih. Terima kasih, Bu Endang. Terima kasih, Bu pembimbing akademik saya. Iya. Ya, silakan Bu Ani. Ternyata ini hasilnya bisa nggak sih diakui di level 9 gitu lah, begitu. Maka Bu Ani, silakan. Terima kasih. Saya jawab dari yang pertama dulu Pak Vincent ya, gimana tentang ini objektivitasnya, mungkin kredibilitinya gimana, validitasnya gimana gitu ya Pak ya. Oke, baik. Dalam qualitative research kita mengenal yang namanya triangulasi ya. Triangulasi baik itu triangulasi sumber atau triangulasi teknik ya. Ketika kita misalnya wawancara misalnya itu kita cross check dengan ketika misalnya kita tanya kan Bapak Ibu mungkin mengaku bagaimana gitu ya. Nah, itu kita cross dengan dokumen yang dimiliki, misalnya membuat RPP kan kita juga harus lihat, atau membuat modul ajar kita harus lihat seperti apa. Jadi kita tidak menggunakan satu teknik begitu ya Pak Vincent ya. Kita bisa gunakan selain misalnya wawancara, kita bisa gunakan dokumentasi atau observasi. Nah, selain itu kita juga bisa triangulasi sumber. Artinya selain kita menanyakan kepada si A, kita juga menanyakan kepada si B ya, di wilayah atau di tempat yang sama untuk cross check gitu ya. Nah, kemudian selain kita menggunakan triangulasi, nah ketika kita ingin di-judge bahwa laporan kita itu memang bisa andal, bisa dilihat bahwa ini memang benar nyatanya demikian, kita ya memang harus mengikuti yang namanya metode ilmiah. Dalam hal ini adalah sistematik yang harus dianut, bukan kemudian menguji loh ya, dalam artian begitu ya. Ilmiahnya di sini bukan menguji seperti yang di sebelah ya. Nah, kita melihat bahwa kita telah melakukan serangkaian kegiatan ya sesuai dengan scientific method ya, bahwa pertama kita mengenal ini permasalahan backgroundnya apa dan seterusnya. Sistematikanya kita sudah sama, sudah yang dikehendaki, diharapkan seharusnya gitu ya. Ideally seperti itu. Nah, itu akan membantu bahwa apa kita hasilkan itu memang benar-benar kredibel dan dependable ya, benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Nah, selain itu kalau misalnya lain ya, selain dengan tadi itu wawancara sudah, dokumen sudah, apa yang bisa kita lakukan? Transkrip tadi kita kembalikan kepada yang kita wawancara. Apakah benar kemarin ketika saya wawancara itu jawabannya seperti ini? Ya, itu kita kembalikan ya, ada checking oleh mereka bahwa ketika iya, ya sudah berarti itu benar. Data yang kita peroleh itu benar. Nah, itu yang kita lakukan untuk bisa tahu bahwa kita melakukan hal yang bukan hanya ngarangisasi gitu ya. Nah, bukan orang indah gitu ya. Kemudian saya pakainya software apa? Tadi itu saya nggak pakai software Pak, Bu. Karena apa? Data saya nggak banyak. Saya hanya 6 orang. Saya hanya 10 orang. Saya cukup pakai tabel, mind mapping, selesai. Tapi kalau mau Bapak Ibu bisa pakai Atlas TI.
Ya, saya nggak pakai NVivo karena datanya nggak banyak ya, datanya sedikit. Apakah kalau evaluasi itu kemudian bisa ya pakai software? Why not? Kenapa tidak? Tapi lagi-lagi kalau saya memilihnya begini, lebih banyak mana saya buang waktu tidak ya gitu kan, lebih enak mana gitu kan. Ketika misalnya saya bisa pakai tabel, saya bisa pakai mind mapping, sekali jadi selesai sebenarnya. Saya ribetnya di awal saja membuat tabelnya, selesai memasukkan kan tinggal copy paste saja kan, dan seterusnya highlight, ini selesai, tidak lama gitu ya juga sebenarnya. Nah kemudian kalau pakai software kan juga kita harus masukin ya ada proses begitu. Nah, nggak masalah Pak mau evaluasi misalnya di apa yang Bapak Ibu lihat atau Bapak Ibu sebagai responden itu ungkapkan ketika kita bertanya terkait konteks, itu monggo saja karena bisa jadi ada perbedaan, mungkin konteks yang dimaksud oleh si A di situ ya di sekolah atau di lembaga tertentu itu tidak hanya visi misi, tidak hanya SK, tetapi mungkin broader, mungkin lebih luas. Nah, kita akan maknai bahwa tidak hanya terdiri dari A, B, C, D saja yang menjadi konteks, tetapi ternyata bisa lebih luas dari itu. Kan kita bisa memaknai begitu ya. Nah, Bapak Ibu jangan kemudian kalau sudah selesai, ternyata ketika di di responden yang mungkin sedikit akhir kok berkembang, itu kita bisa itu apa ya? Kita bisa balik Bapak Ibu, kita bisa kembali ke yang tadi bahwa kok saya belum clear ya dengan yang bagian ketika saya ngobrol-ngobrol terkait dengan ini, apakah cukup sampai di situ memang betul seperti itu ataukah memang ada mungkin tambahan gitu ya? Ada enggak yang terkait dengan apa? Soalnya Bapak Ibu kita tuh kan memancing saja enggak masalah karena kita kan tidak yang jelas kita tidak menuntut jawaban gitu ya, bahwa nanti akan jawabannya kita nggak boleh lakukan itu, tapi memancing ada enggak ya terkait dengan ini, kalau ada bisa diceritakan. Nah itu akan menambah sebenarnya, akan menambah data, karena that gap itu bisa saja terjadi karena antara satu orang dengan orang yang lainnya itu akan memberikan jawaban yang bisa jadi berbeda-beda. Yang sini ngomongnya itu A, B, C, D, nah ini kok cuma A, B, C ya, D-nya kok enggak ya, kan kita bisa balik lagi. Jadi nggak masalah Pak Mastur ya, kita mau pakai software juga monggo silahkan. Hanya seperti tadi saya bilang bahwa nanti itu banyak enggak respondennya. Terkait banyak endaknya responden itu ada dalam tanda petik debatable ya. Nah, ketika kita berada di Indonesia itu sering begini Bapak Ibu. Kok cuman 10 orang ya respondennya? Masa bisa sih? Bukannya paling tidak 30 orang. Nah masih ada loh Bapak Ibu. Ya main seperti itu masih ada. Saya pernah loh bahwa ini sampelmu kurang banyak. Saya pernah dibegitukan. Ya Allah lah saya ini 6 aja bisa loh ya. Bisa bisa masuk ke jurnal yang bagus loh. Cuma 6 orang loh. Itu aja bisa. So it's about how many respondents sebenarnya ya. Yang tapi sebenarnya apakah sudah cukup gitu ya, kecukupan ya, apakah kita sudah cukup dan sekian orang, masih perlu tambahankah atau tidak ya. Tentu ada banyak faktor yang mempengaruhi kita berhenti di sini atau masih ada lagi. Salah satu faktornya tadi itu waktu ya. Tentu ada banyak faktor karena kan kita tidak mungkin meneliti terus begitu ya dengan ini, apalagi yang namanya pengamatan, observasi kan harus buktikan. Nggak mungkin kita mengamati, kegiatan orang masa ya kita amati terus menerus dan sepanjang tahun nanti kita cuman sampai karatan di situ kan ya. Kan bukan seperti itu, tetapi kita length lamanya itu mau seberapa. Itu yang harus kita ada judgement di situ ya, mau seberapa lama gitu ya. Tidak mungkin kita akan terus menerus begitu ya. Dan juga ini pun juga begitu, kita bisa 10 orang, bisa 12 orang, bahkan mungkin kalau perlu 40 orang juga monggo kalau misalnya bisa ya. Tidak ada gitu loh, tidak ada harus orang itu enggak, karena kita tidak berbicara dengan angka harus berapa itu enggak, tapi kita itu akan
akan melihat, akan memaknai, akan memahami satu fenomena sosial. Kita itu akan melihat iki karpe opo to, ini itu apa yang terjadi, mengapa, begitu. Nggih, Pak Master, nggih, nggak malah mau chip, monggo silahkan. Kemudian Pak Jontas tadi ya, nah memang saya tadi ya bingung, lah kalau tadi mengembangkan, menghasilkan, membuat itu kan sebenarnya ya, itu kan kita bisa tidak hanya kualitatif, tetapi nanti bisa mix method kalau seperti itu ya, karena kan kita harus bermula, penelitian itu kan kita harus melihat dulu, kita eksplorasi permasalahan yang ada itu apa, betul ya. Nah ketika kita eksplor masalah yang ada itu apa, oh kemudian ada potret masalahnya ini, masalah ini bisa diselesaikan dengan apa? Bisa diselesaikan dengan itu, kita bisa mengembangkan, ya kan? Kita bisa mengembangkan satu menguji apakah memang apa yang kita hasilkan ini sudah efektif untuk mengatasi permasalahan itu ataukah belum, ataukah ada yang lebih ini lagi. Kalau sudah teruji efektif, kita bisa jual, kita bisa kasih ke orang untuk dipakai sebagai treatment, mungkin action research ya bagi mereka. Sehingga sebenarnya kan penelitian itu kan berkelanjutan ya Bapak Ibu ya. Sekarang kita sedang dalam posisi apa? Kemudian di posisi mana? Saya juga nggak paham dengan yang tadi dikatakan bahwa ini kan warisan atau ini apa ya dari pendahulu kita begini. Mungkin itu adalah semacam kebanggaan ya, kebanggaan lembaga bahwa kita harus begini. Kalau misalnya mau lulus supaya memiliki ya itu tadi. Satu hal yang bisa dijual lah ya, yang begitulah. Nah, sebenarnya saya juga tidak yang begitu, toh kita juga lulus dokter ya Bu Dwi Esti ya, dengan tidak menghasilkan satu produk begitu ya, itu juga bisa. Nah itu makanya saya juga tidak bisa menjawab ketika ini bisa masuk KKNI 9 atau tidak. Berarti itu kebijakan nih Pak Jontas ya, itu kebijakan nanti di prodi. Nah, di sini adalah bahwa ketika kita urusan kita adalah ini nggih Pak Jontas dan Bapak Ibu yang lain, masalahnya apa, kita selesaikan dengan cara apa, kan begitu ya. Bukan kamu mau menghasilkan apa untuk lulus. Waduh, kalau ini kan berarti mencari ya kalau ini ya. Mencari. Nah, sekarang ini kita menghadapi apa, kita selesaikan dengan cara apa. Nah, itu jadi adalah sudut pandang yang berbeda ya Pak Jontas ya. Sehingga ya saya jadi tidak bisa menjawab dengan pas ketika gimana ya tips and triknya supaya lolos ke KKNI, nembus KKNI 9. Wah, ini harus menghasilkan apa ya dengan qualitative research? Saya bingung karena qualitative research itu memperkaya Pak Jontas dan Bapak Ibu ya. Kita menghasilkan sesuatu tapi memperkaya. Kalau yang lain menguji, mengembangkan, menghasilkan, kita memperkaya apa yang sudah diuji, dihasilkan, dikembangkan itu, Pak. Begitu. Semoga mencerahkan. Oke, baik, terima kasih Bu Hani. Memperkaya itu juga atributnya luar biasa ya Bu Hani ya sebenarnya. Oke, sebelum ke penanya berikutnya, mohon maaf Bapak Ibu, ini ada pesan sponsor. Mohon maaf, silahkan Bapak Ibu untuk mengisi evaluasi pelatihan, linknya sudah ada di room chat. Kemudian ini juga ada pesan bahwa jika nanti Ibu dan Bapak membutuhkan sertifikat, silahkan nanti membayar sebesar 25.000 di rekening yang sudah disediakan. Gitu ya. Nah, berikutnya Bu Ani masih ada 3 penanya lagi Bu, udah ready, udah nggak tahan deh mau nanya nih. Baik, silahkan Pak Maulana. Maka Pak Maulana silahkan. Terima kasih Bu. Perkenalkan, nama saya Maulana Bu, dari Prodi S3 Manajemen Pendidikan. Sebelum bertanya, mungkin saya unek-unek dulu Bu, mumpung ada Bu Esti di sini ya. Mohon maaf Bu Esti, kami mahasiswa S3 MP terkesan bahwa kalau S3 penelitiannya kualitatif kok rasanya rendah banget ya Bu ya. Begitu kalau kesannya loh. Padahal penelitian kualitatif menurut saya justru memiliki tantangan yang luar biasa. Karena dulu saya magisternya kualitatif Bu. Jadi saya merasakan vibe-nya kalau kita meneliti di kualitatif. Nah tetapi beda sekarang. Kayaknya harus menghasilkan produk, pengembangan sehingga teman-teman yang tadi
berkeinginan meneliti kualitatif, ini berubah semua alurnya. Alurnya adalah pengembangan. Begitu, Bu. Nah, pertanyaannya untuk Bu Ani, kalau kita sudah memperoleh data dari hasil coding yang sebanyak-banyaknya tadi, ternyata data itu nggak saya pakai, Bu. Beberapa data nggak saya pakai, saya simpan begitu. Namun ketika saya ingin melakukan penelitian lanjutan, ternyata data itu kayaknya saya sudah dapat ini. Boleh tidak, Bu, data itu saya tarik lagi, saya pakai, kemudian saya publikasikan. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Pak Maulana. Nanti diselesaikan secara adat aja ya Pak, yang tadi dengan Korprodi. Terima kasih. Berikutnya Pak Marcelinus. Silakan Pak Marcelinus. Baik, terima kasih Ibu Endang. Selamat sore Ibu Ani. Perkenalkan saya Marcel, mahasiswa S3 MP asal NTT. Jadi terima kasih sudah berbagi ilmu dengan kami pada sore hari ini. Saya tertarik dengan ini hal baru sebenarnya, jujur bagi saya baru dengar ini analisis tematik kualitatif. Ada satu hal yang perlu yang mungkin saya harus minta komentar dari Bu Ani ya. Kalau berkaitan analisis tematik ini, menurut saya yang dibutuhkan itu adalah ketajaman kita untuk menemukan keywords dari data yang diberikan oleh responden. Ya, misalnya kita sudah melakukan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan dari data itu kita mencoba untuk menemukan keywordsnya apa. Dan di sini butuh ketajaman. Tadi Bu Ani bilang harus berulang kali, kita harus sampai kita menemukan titik jenuh. Tapi menurut saya itu juga masih mungkin saja ada keterbatasan Bu Ani. Misalnya kalau Bu Ani menemukan keywordsnya dari jawaban teacher A misalnya, keywordsnya kompetensi. Tapi bisa saja oleh peneliti lain dengan data yang sama, keywordsnya bukan kompetensi. Bisa saja responsibility dan lain sebagainya. Artinya laporan penelitian dari hasil analisis tematik versi Ibu Ani bisa saja kurang kredibel oleh peneliti lain dengan data yang sama. Pertanyaan saya adalah, memungkinkan tidak kalau hasil penelitian Ibu Ani itu divalidasi lagi oleh orang lain? Kalau ada konsistensi antara laporan dari Ibu Ani berkaitan hasil analisis itu dengan hasil validasi oleh orang lain, kalau ada konsistensi, ada kesamaan, ternyata subtemanya dari kompetensi, responsibility dan sebagainya. Kalau ada konsistensi itu, menurut saya itu baru valid data penelitian. Tapi kalau berbeda, menurut saya maka butuh pihak ketiga lagi untuk validasi dan sebagainya. Itu artinya pekerjaan Ibu Ani sebenarnya belum selesai sampai di Ibu Ani. Itu saja Ibu Ani, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Marcel. Validasi kalau ada peneliti yang lain hasilnya sama Bu, gitu. Jangan-jangan punya saya nggak nih Bu, nggak mencerminkan nih katanya. Oke, terima kasih Ibu Nuraida. Terima kasih Bu Endang. Perkenalkan saya Nuraida dari S3 Manajemen Pendidikan. Saya dari Kalimantan Selatan. Profesi saya sebagai guru, jadi memang sangat mendasar mungkin pertanyaannya Bu Ani, mohon maaf, mungkin ya Allah ini pertanyaannya apa sih gitu misalnya ya, karena guru itu sangat-sangat sedikit sekali untuk melakukan penelitian gitu. Nah jadi sebenarnya Bu Ani, kami sangat tertarik dengan penelitian analisis data kualitatif ini. Nah hanya saja sebelum kita dapat instrumen untuk bertanya, misal contoh tadi punya Ibu Ani kan terkait dengan profesionalitas guru gitu misalnya. Nah kemarin itu juga ada waktu kuliah dengan Prof. Slamet, kata beliau juga bagaimana kita bisa benar-benar tahu permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia sebelum misalnya kita hanya otak-atik Scopus gitu loh Bu, maksudnya penelitian-penelitian yang sudah ada gitu kata beliau. Jadi apa sih sesungguhnya permasalahan yang ada? Nah yang jadi permasalahan saya maksudnya adalah bagaimana saya bisa tahu permasalahan sesungguhnya yang benar-benar permasalahan pendidikan di Indonesia yang ternyata itu memang genrenya kualitatif, sehingga kemudian itu bisa saya cari gitu temanya, kemudian pertanyaannya, lalu coding kan
tindak lanjutnya seperti itu. Sedangkan misalnya saya sendiri di awal untuk bisa mengetahui ini tentang apa yang menjadi permasalahan, saya masih bingung gitu loh Bu Ani. Mungkin itu Ibu Endah, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nuraida menentukan masalah Bu. Yang apa? Mungkin maksudnya suruh baca banyak-banyak ya. Maka silakan Bu Ani, ini menarik sekali 3 penanya kita. Maka Bu Ani. Oke, baik, terima kasih. Tadi Pak Maulana ya, kalau memang data yang sudah kita peroleh kemarin itu masih relevan gitu ya, kita pakai lagi dan kita konfirmasi ke yang bersangkutan gitu ya, kita konfirmasi ke yang bersangkutan. Sekali lagi ya Bapak Ibu ya, bahwa data yang kita peroleh ya, itu kita kembalikan ya, kita kembalikan ke ke responden untuk dicek bahwa apa yang mereka berikan benar ya, dan ketika kemudian orang yang sama itu kemarin pernah memberikan informasi yang ternyata kemarin nggak jadi dipakai kok sekarang mau pakai, itu mohon konfirmasi lagi ya ke yang bersangkutan bahwa yang dulu pernah bilang begini, ini masih seperti ini ataukah sekarang sudah berubah, sekarang tidak berlaku lagi atau seperti apa, sehingga kita tidak melaporkan hal yang mungkin saja itu sudah berbeda, pandangan mereka sudah berbeda, sehingga monggo kalau misalnya yang itu tadi saya pun juga menyimpan yang tidak terpakai itu untuk nanti misalnya ya Bapak Ibu ya, saya memang tidak membuang apa yang pernah saya punya ya. Itu kalau misalnya memang masih dibutuhkan dan masih relevan, itu kita bisa konfirmasi ke yang bersangkutan lagi. Toh kita masih punya gitu ya, bahwa ini siapa yang ngomong, ini siapa yang bicara, itu kita masih ada. Mohon konfirmasi lagi ke sana bahwa ini oh ya kok masih seperti itu, monggo kalau misalnya mau dipakai lagi. Dan karena itu belum dipublikasikan, itu relatif aman untuk nanti bisa publikasi. Begitu ya Pak Maulana ya. Jadi intinya apa-apa kita memang harus mohon izin ya pada orang yang memiliki informasi. Oke, kemudian tadi terkait dengan perbedaan ya Pak Marcelinus ya, memang mungkin saja dimungkinkan Pak Marcelinus ya ada perbedaan. Untuk itulah kita membangun teori ya. Untuk itulah kita membaca penelitian yang relevan, sehingga ketika kita memunculkan hasil seperti ini, oh ternyata sama kok dengan penelitiannya si A. Oh ternyata si B pun juga bilang bahwa guru itu memiliki karakter A, B, C, D dan seterusnya. Oh ternyata ini. Jadi tidak akan ada perbedaan yang mungkin kontradiktif atau apa. Nah, sekali lagi bahwa kita itu memperkaya, kita itu tidak menyamakan kok Bu ya, bahwa oh sama kok dengan itu berarti benar. Bukan seperti itu yang dimaksudkan bahwa ya kita similar dengan dia, hanya ada temuan yang berbeda atau ada tambahan ini. Di sini ada tambahan, dia akan bilang begitu. Nah, apakah yang kita omongkan itu benar atau salah? Kan kita sudah kembalikan Pak Bu, ya kan? Kita sudah kembalikan ke mereka dan mereka bilang bahwa ini benar. Ada member checking bahwa kita juga sudah melakukan berbagai triangulasi gitu ya, melihat bahwa apa yang kita berikan itu atau yang kita laporkan itu bukan hal yang mungkin tidak benar gitu ya. Nah, perbedaan itu sebenarnya nggak masalah gitu ya. Tapi kan perbedaan yang bukan benar-benar totally different gitu ya. Karena ada similarity. Itulah kenapa kita membaca penelitian yang relevan. Dan itu juga menjawab Bu Nuraida ya. Dari mana kita paham bahwa kita ada permasalahan, itu ya karena kita baca. Oh ada penelitian terkait ini. Oh berarti memang ada masalah ya terkait dengan ini. Kok banyak penelitian. Mana yang belum tersentuh? Oh ini belum disentuh. Maka itu yang akan saya lihat. Kan begitu ya Bu ya. Nah, banyak juga penelitian-penelitian terkait dengan pendidikan, kan kita harus lihat, harus kita petakan, kita harus, oh ini sudah banyak penelitian terkait ini, kok tapi belum ada yang masalah ini ya. Padahal ini jelas saya melihat mata kepala sendiri di sekeliling saya, ini menjadi permasalahan. Why not Ibu kemudian tidak melihat ke sana? Ya. Jadi ya kita memang harus lihat apa yang sudah dihasilkan orang dan kita lihat oh iya ya ini belum, oh iya ini belum. Nah itu juga yang akan menjadikan par gitu ya Pak Marcelinus ya buat kita supaya kita juga tidak keluar dari koridor gitu ya, bahwa apa yang kita hasilkan itu ya dia juga sudah pernah kok. Oh memang begitu. Dia bilang apa? Oh ya hampir sama kok. Hanya dia tambah ini. Enggak berbeda sama sekali itu enggak Pak ya. Bahwa apa yang kita lihat itu
tambahannya. Oh, dia menekankan ini, bahwa penelitian yang saya lakukan itu juga ada similarity-nya atau temuan-temuan yang sama dengan penelitian terkait dengan guru-guru Indonesia yang lain. For example ya, bahwa jadi guru itu religious calling gitu ya, panggilan apa namanya? Karena ibadah ya, ibadah itu loh. Jadi guru karena ibadah itu bukan hanya temuan saya, Pak ya. Itu temuan dari beberapa teman, tidak hanya saya, bahwa oh ternyata saya juga menemukan begitu. Bahwa oh ternyata jadi seperti itu, Pak. Jadi kita bukan kemudian membandingkan dalam artian seperti tadi, tapi dia menemukan apa, oh saya juga menemukan, ternyata di sini juga berlaku begitu ya. Ternyata tidak hanya di SMA, di SMK juga iya. Ternyata di SD juga iya gitu loh, Pak ya. Bahwa ternyata kita itu memberikan satu hal yang belum dilihat oleh orang lain. Begitu Pak, Bu. Ya, baik. Terima kasih Bu Ani. Semakin memperjelas kita nih ya Bapak Ibu. Artinya nggak sama persis, nggak presisi gitu ya. Karena ya, kalau itu kan duplikasi Bu. Nah itu duplikasi nanti jadinya Pak. Nah ini sudah semakin memperjelas. Pak Marcel pasti sudah sangat bisa memperkaya nih apa yang disampaikan Bu Ani. Kemudian Bu Nuraini juga kita mencari gapnya mungkin seperti itu ya Bu Ani ya. Baik, Bapak Ibu, ini tuh sebenarnya saya yakin Bu Ani masih banyak yang mau bertanya, tapi saya masih dibolehin nggak ya memandu pertanyaan lagi, Mbak Zilan? Belum, sudah waktunya sudah habis kayaknya Bu Ani. Nanti Bapak Ibu yang mau bertanya mungkin bisa berdiskusi. Boleh di-share kontak saya, boleh di-share. Siap. Nanti Bu Prodi mungkin bisa membantu untuk sharing kontaknya Bu Ani langsung. Ini dading semua. Kalau saya nyesel banget kalau tidak menggunakan kesempatan ini untuk memperkaya kompetensi kita gitu ya. Oke, Bapak Ibu, saya mengingatkan kembali sebelum saya kembalikan kepada Mbak Zilan. Saya mengingatkan kembali Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi link evaluasi pelatihan gitu ya, menjadi bagian dari kegiatan ini supaya kita juga bisa melakukan perbaikan. Dan untuk Bapak Ibu yang berkenan untuk memiliki sertifikat, silahkan bisa membayar biaya administrasi sudah ditetapkan dan ditransfer ke rekening yang sudah disediakan. Kita Bapak Ibu ini kita semakin kaya pengetahuan kita, bahkan kata Bu Ani tadi ngobrol gestur maknanya luar biasa sekali memberikan kualitas. Baik, Ibu Bapak pergi berkunjung ke rumah mantan. Di rumah mantan